Halo MotoGP lovers, selamat datang di Bayu Haji Chen. tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Demi gelar juara dunia, Fabio Quartararo dihadapkan dua pilihan yang sangat sulit. Quartararo dihadapkan pada dua pilihan sulit untuk motor YZR M1, meningkatkan top speed atau mempertahankan kekuatan corner speed. Pembalap kelahiran Prancis itu telah memastikan bekerja sama dengan Yamaha sampai tahun 2024. Salah satu keinginan Quartararo untuk YZR M1 adalah peningkatan top speed yang sudah dikeluhkan sejak awal musim 2022. Untuk memenuhi keinginan Quartararo, Yamaha pun telah membawa beberapa perangkat baru dalam sesi uji coba di sirkuit Catalunya pada Senin 6 Juni 2022. Namun, Quartararo belum melakukan uji coba ulang pada paket aerodinamis baru yang dibawa Yamaha ke sirkuit Mugello. Quartararo juga mengatakan tidak akan menggunakan paket aerodinamika tersebut karena membuat perilaku motor menjadi berubah. Meski bisa meningkatkan top speed seperti keinginannya, namun di sisi lain justru kesulitan di tikungan. Saya tidak akan menggunakan paket aerodinamika baru itu lagi, saya akan menggunakan yang terdahulu. Meski dari luar terlihat perubahan yang sangat kecil, di atas motor perbedaannya sangat besar dan itu membuat saya merasa aneh. Tujuan dari fairing baru adalah meningkatkan top speed ketika berada di trek lurus, tapi kami hanya mendapatkan 1 km per jam dan sangat kesulitan di tikungan. Itu sebabnya saya kembali ke setelan lama, ucap Quartararo. Untuk tes hari ini, Quartararo tidak banyak menguji perangkat baru karena sebagian besar sudah diuji di sirkuit Jerez. Untuk tahun ini juga, Quartararo masih akan berjuang untuk meraih gelar juara dunia dengan motor yang ditungganginya saat ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi cara terbaik agar Yamaha bisa fokus untuk membangun motor yang lebih bertenaga di tahun 2023. Kondisi ini memiliki konsekuensi jika pengembangan motor Yamaha berpusat kepada seorang Fabio Quartararo. Lebih lanjut, Fabio Quartararo memang senang bukan kepalang usai merebut kemenangan dalam MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol. Bagaimana tidak, ia sukses mendominasi sejak awal balapan dan memperlebar keunggulan marginnya di klasemen pembalap. Start ketiga, Quartararo menyalip Alex Espargaro di tikungan 1 dan tak pernah sekalipun dapat ancaman dari para rivalnya sampai finish. Ia pun menang dengan margin sampai 6,473 detik atas Jorge Martin. Ini margin kemenangan terbesar seorang rider dalam balapan kering sejak Marc Marquez menang di MotoGP Australia 2019 lalu. Tidak hanya itu, hal ini juga margin kemenangan terbesar seorang rider Yamaha sejak Jorge Lorenzo memenangi MotoGP Prancis 2016 dengan waktu 10,654 detik. Di sisi lain, hal ini juga merupakan kemenangan ke-10 Quartararo di kelas para raja. Rider berusia 23 tahun ini justru mengaku tak menyangka bisa tampil sangat dominan sepanjang balapan. Meski begitu, margin yang sangat lebar tak berarti balapan kali ini berjalan mudah bagi Quartararo. Memimpin di depan begitu lama dengan jarak yang jauh dari rider kedua membuatnya sulit mempertahankan konsentrasi. Apalagi tadinya rider asal Prancis ini mengira balapan akan berjalan sengit dan diwarnai aksi saling salib. Quartararo pun akan kembali turun lintasan dalam tes tengah musim di sirkuit Barcelona Catalunya pada Senin 6 Juni 2022 dan kembali berlaga pada MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring pada 17 hingga 19 Juni mendatang. Baru datangkan insinyur F1, Yamaha dinilai justru melakukan blunder. Sejauh ini memang perkembangan yang kian menjanjikan membuat Yamaha girang bukan kepalang. Apalagi sang rider sudah menaikkan masa bakti hingga 2024. Kemauan Quartararo untuk menambah durasi kerjasamanya dengan pabrikan Jepang itu mengundang tanda tanya. Maklum, sejak awal musim Quartararo ngebet untuk minggat dari Yamaha. Terbaru, Yamaha mendatangkan ex-insinyur mesin yang pernah bekerja untuk Ferrari dan Toyota pada F1. Kedatangannya ialah untuk menjamin kuda besi Quartararo tampil lebih menggila, khususnya di sisi speed. Namun ada sebuah sisi negatif atas kondisi ini. Dengan Fabio Quartararo mau menaikkan kontrak baru, maka proyek pengembangan M1 jelas bertumpuk kepada rider berjuluk El Diablo itu. Kondisi ini memiliki konsekuensi jika pengembangan motor Yamaha berpusat kepada seorang Fabio Quartararo. Kesenjangan akan terjadi, khususnya antara Quartararo dengan rider Yamaha lain. Tentu saja keputusan Yamaha memiliki dampak negatif, yakni situasinya mirip dengan Honda bersama Marc Marquez. Tidak bisa dipungkiri, The Baby Alien adalah rider yang memiliki persentase kemenangan paling tinggi. Hasilnya memang tak main-main. Dia sukses mempersembahkan 6 gelar juara dunia kelas Premier kepada Honda. Namun dampaknya dapat dilihat saat ini. Honda kelabakan ketika rider andalannya mengalami masalah terhadap performa dan kondisi fisiknya. Ada harga mahal yang harus dibayar Honda atas keputusannya untuk membuat seorang rider menjadi superpower.
Yamaha wajib menengok apa yang dialami Honda saat ini. Mereka kesulitan untuk bertarung di grid depan begitu ditinggal Marc Marquez. Artinya pengembangan motor yang ditujukan untuk satu rider bak dua belah sisi mata pisau. Lebih lanjut, Yamaha dan Fabio Quartararo membuat Pecco Bagnaia sadar top speed bukan segalanya. Quartararo memang tampil semakin bagus dalam beberapa pekan terakhir di MotoGP musim ini. Dalam 5 balapan terakhir, Quartararo meraih 2 kemenangan, 2 kali naik podium dan hanya sekali finish keempat. Peningkatan performa Quartararo ini cukup unik karena di awal musim motor Yamaha benar-benar kalah kencang dari seluruh rivalnya, khususnya dari segi top speed. Yamaha yang dulunya selalu di papan atas seolah tiba-tiba turun kasta gara-gara kelemahan di top speed, sementara pabrikan lain terlihat sangat kuat. Bahkan di Mugello yang punya trek lurus panjang pun, pembalap asal Prancis ini juga sulit dikejar oleh banyak pembalap dan bisa finish kedua di belakang Pecco Bagnaia. Penampilan Quartararo dan Yamaha itu membuat Pecco Bagnaia sadar bahwa handling motor lebih penting dibandingkan top speed. Makanya Ducati kini tidak bergerak lagi untuk mengembangkan top speed, tapi mengeksplorasi handling motor untuk mengejar kekuatan menikung yang dimiliki Yamaha. Pada tes MotoGP Catalunya, Senin 6 Juni 2022 lalu, Ducati mencoba beberapa part yang berkonsentrasi di area tersebut. Top speed besar Ducati pun memang akan memberikan keuntungan di beberapa trek seperti Red Bull Ring. Tapi Pecco juga sadar Yamaha tetap masih bisa unggul karena kemampuan menikung yang masih bisa menutup kekurangan top speed di banyak sirkuit. Keseriusan Yamaha mengatasi problem kurangnya tenaga pada mesin YZR M1 dibuktikan dengan merekrut Luca Marmorini, insinyur mesin yang pernah bekerja untuk Ferrari dan Toyota di Formula 1. Lalu siapakah sebenarnya Luca Marmorini? Ternyata dia bukan orang sembarangan di Formula 1. Pada sela-sela MotoGP Catalunya akhir pekan ini, Yamaha berhasil memperpanjang kontrak dengan pembalap andalan tim pabrikan mereka, Fabio Quartararo. Juara dunia bertahan MotoGP tersebut akan berada di Monster Energy Yamaha sampai akhir musim 2024. Quartararo sebelumnya mengancam akan meninggalkan Yamaha, pabrikan yang dibelanya sejak debut MotoGP pada 2019 dan membantunya merebut gelar tahun lalu karena problem tenaga dan kurangnya top speed Yamaha YZR M1. Kendati begitu, Yamaha berjanji akan serius menangani masalah kurangnya power M1. Pasalnya, musim depan mereka hanya akan menurunkan 2 motor untuk tim pabrikan. Dengan begitu, semua sumber daya bisa difokuskan pada pengembangan mesin untuk musim 2023. Janji dari Yamaha inilah yang mampu meyakinkan El Diablo untuk bertahan. Keseriusan Yamaha untuk mengatasi masalah mesin M1 terbukti tidak main-main. Seperti dikutip harian terkemuka Italia La Gazzetta dello Sport, Yamaha dikabarkan bakal menarik Luca Marmorini. Teknisi asal Italia ini menjadi nama top di Formula 1 pada era tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Marmorini mengawali karir di F1 dengan bergabung ke Ferrari pada 1990. Ia bertahan di Ferrari sampai kemudian pindah ke Toyota untuk mempersiapkan mereka masuk ke F1. Usai matang sebagai direktur teknis yang bertanggung jawab pada mesin, Marmorini meninggalkan Toyota pada 19 Januari 2009. Ia kemudian kembali ke Ferrari pada 6 Oktober tahun yang sama, menggantikan teknisi Prancis Gilles Simon sebagai kepala departemen mesin dan elektronik. Marmorini meninggalkan Ferrari pada akhir Juli 2014. Sempat diisukan bakal bergabung ke Renault, belakangan kabarnya Marmorini beralih ke roda 2 berkolaborasi dengan Aprilia. Kedatangan Marmorini diharapkan mampu mengkonkretkan program Yamaha dalam membenahi mesin untuk YZR M1 di MotoGP 2023. Perekrutan Marmorini oleh Yamaha ternyata juga tidak lepas dari peran Toyota. Pasalnya ada kesepakatan di antara kedua pabrikan besar Jepang tersebut yang memungkinkan Marmorini bergabung di Yamaha. Setelah tim RNF pimpinan Razvan Razali memilih Aprilia sebagai motor untuk MotoGP musim depan, Yamaha praktis hanya akan menurunkan 2 unit YZR M1 pada 2023 nanti. Dan salah satu tim yang santer diberitakan bakal memakai Yamaha 2 tahun ke depan adalah VR46 Racing. Selain karena dimiliki Valentino Rossi yang notabene legenda Yamaha, kontrak VR46 dengan Ducati juga akan habis pada akhir musim 2023 nanti. Di sisi lain, insinyur asal Italia itu telah menandatangani kontrak 2 tahun dan diharapkan untuk membawa mesin inline M1 ke level Ducati atau setidaknya mendekati Suzuki, Aprilia, dan KTM dalam hal performa untuk tahun 2023. Terakhir, Marmorini dipekerjakan oleh Ferrari di Formula 1. Hampir 60 tahun belum pernah sebelumnya Yamaha mempekerjakan seorang insinyur mesin asal Eropa untuk membantu pabrikan Jepang itu keluar dari masalah mesin. Performa membalap Quartararo pun sekali lagi membuat lawan terdiam. Dia balapan dengan sempurna di bawah kondisi trek yang paling sulit dan menempatkan semua rekan mereknya di bawahnya. Tapi sekarang juara dunia 2021 itu berhasil meraih 45 dari kemungkinan 50 poin dalam waktu 8 hari. Dan sekarang sebelum jeda musim panas, ada 2 balapan lagi yakni Sachsenring dan Assen di mana dia bisa bertarung untuk meraih kemenangan. Fabio pun berhasil menang di Assen pada 2021 di depan rekan timnya Viñales. Sedangkan di Saxony tahun lalu dia finish ketiga.